Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Siregar dengan NIM 4212501015 dari kelas Meka Pagi A. Jadi, pada minggu 2 pemrograman berbasis komputer, saya akan menjelaskan praktikum 2 dan membuat sebuah aplikasi yang dapat mengkonversi bilangan. Pada aplikasi tersebut, input dan output bisa berupa bilangan desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Oke, pertama kita akan menjelaskan praktikum 2. Nah, ini merupakan desain dari aplikasinya. Desain ini saya mengikuti dengan yang ada di modul. Nah, saya akan menjelaskan desainnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya membuat group box untuk input. Di group box untuk input ini berisi text box untuk tegangan, input tegangan, input R1, dan nantinya input R2. Nah, di group box output, ini adalah output untuk arus R1 dan output text box untuk arus R2. Nah, lalu pada group box rangkaian, di sini saya membuat radio box untuk rangkaian seri dan radio box untuk rangkaian paralel. Lalu ini merupakan checkbox untuk gandakan tegangan. Fungsinya, jadi misalnya tegangan yang kita masukkan di sini, apabila kita cek ini, kita centang, dia akan menggandakan tegangannya. Misalnya 10 jadi 20. Nah, lalu ini adalah button. Button yang saya beri teks hitung. Jadi fungsinya untuk hitung. Nah, programnya akan dijalankan di dalam button ini. Nah, kita akan ke programnya, yaitu dengan cara kita klik 2 kali. Nah, ini adalah program yang ada pada kelas button. Nah, program ini saya tidak sepenuhnya mengikuti dengan yang ada di modul. Karena menurut saya yang ada di modul ini kurang tepat. Karena di sini dia bilang seperti ini. If RB seri check. Jadi apabila yang ini dicek, dia akan menjalankan fungsi ini. Dia akan menghitung arus R1. Dan apabila tidak dicek, else, dia akan langsung menjalankan paralel. Nah, menurut saya di situ salah. Jadi, apabila ini tidak ada yang kita cek, jadi dia menjalankan paralel, padahal itu harusnya salah, karena kita belum milih. Nah, jadi saya ganti. Di sini itu, nah saya akan jelaskan saja dari awal. Nah, untuk, saya akan mengikuti modulnya. Nah, di sini kita membuat variabel dulu untuk V tegangan, R1, R2, RT. RT ini R total. Nah, tipe datanya yaitu double. Lalu kita membuat fungsi try. Nah, biar saya jelaskan fungsi try ini. Ini seperti ini. Fungsi try itu misalnya itu seperti ini. Coba jalankan dulu program yang ada di sini. Nah, apabila error, program tidak langsung tertutup. Dia akan dilempar ke catch. Catch ini dia akan show Mrs. Box. Dia akan menampilkan periksa lagi inputan Anda error. Jadi apabila inputnya salah, dia akan mengulang lagi ya. Periksa lagi inputan Anda. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke programnya. Program yang coba dulu dijalankan. Nah, if text box tegangan kosong, text box R1 kosong, text box R2 kosong, nah, dia tidak akan bisa. Dia akan menampilkan nilai tegangan R1 dan R2 tidak boleh kosong. Error. Nih, text box warning. Nah, jika tidak, maka dia akan menjalankan program ini. Nah, isi dari text box tegangan tadi yang berisi teks akan dikonvert ke
bilangan dengan tipe data double. Nah, itu akan dimasukkan ke variabel v. Nah, jadi variabel v itu isi dari textbook tegangan tadi dikonvert ke bilangan double. Seperti itu dengan R1 dan textbook R2. Nah, if lagi di sini, jika CB ganda itu C tercentang, maka V-nya dikali 2. Maka tegangan tadi itu dikali 2. Yang saya jelaskan tadi apabila ini kita klik, kita centang. Nah, lalu if RB seri cek, RB seri itu yang ini, radio box seri cek, maka dia akan menjalankan ini RT-nya itu dia itu akan mencari, pertama dia mencari R total, itu R1 tambah R2 karena dia seri. Nah, harus R1 dan R2 itu sama, harus R1 dan R2 itu apa sih hasilnya? Nah, ini adalah hasilnya V dibagi R total, lalu bilangan itu dikonversikan ke string, ke teks agar bisa ditampilkan. Nah, else if RB paralel dicek, dicentang, yang paralel bukan dicentang sih, dipilih. Nah, dia akan menjalankan ini, isi dari text box arus R1 itu V per R1, lalu konversikan ke teks, nanti hasilnya ditampilkan di text box R1. Seperti itu juga dengan R2, V per R2. Nah, apabila keduanya ini tidak dicentang, dia akan error. Lalu dia akan menampilkan message box, rangkaian belum dipilih, silahkan pilih rangkaian terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lalu ini patch-nya yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, sekian. Sekarang akan saya jalankan programnya. Oke. Coba ya, kita tunggu dulu. Nah, ini kita masukkan misalnya 24. Lalu R1-nya 4 dan R2-nya 2. Seperti yang saya bilang tadi, apabila rangkaiannya tidak dicentang, lihat ini ya, apa yang akan terjadi. Rangkaian belum dipilih, silahkan pilih rangkaian terlebih dahulu. Oke, kita pilih rangkaian seri. Nah, kita lihat hasilnya. 4, apakah benar? 4 tambah 2, 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Benar. Sekarang kita coba gandakan. Berarti hasilnya akan dikali 2 nih. Nah, benar. Sekarang kita ubah ke paralel. Nah, hasilnya seperti ini. Apabila kita gandakan, dia akan 2 juga. Nah, begitu. Seperti itu hasilnya. Oke. Nah, itu adalah praktikum 2. Sekarang kita akan move ke tugas 2. Nah, di sini saya sudah bikin tugasnya. Nah, nih. Ini sebenarnya untuk desain aplikasinya itu saya membuat seperti ini. Seperti yang ada di modul juga. Nah, ini dia. Ini ya, sudah keluar. Nah, di sini saya membuat group box untuk input. Ini merupakan combo box. Nah, untuk combo box ini, dia akan diisi teks yang seperti tadi, binar, desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, cara mengisinya, kalian klik kanan, lalu edit items. Nah, lalu kalian masukkan di sini. Nah, begitu juga dengan ini. Nih, inputnya. Nah, ini adalah input angkanya nanti, yang ini text box. Jadi kalian memasukkan angkanya. Ini nanti outputnya di sini. Nah, ini merupakan button. Nah, programnya itu dijalankan di kelas button ini. Kita klik 2 kali seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini saya membuat variabel
desimal dengan tipe data integral, lalu saya memberi nilai awalnya 0. Nah, ini fungsi try yang seperti saya bilang tadi. Coba dulu programnya, apabila error, dia akan ke catch ini. Format angka tidak sesuai dengan sistem bilangan yang dipilih. Nah, lalu dia akan balik lagi. Nah, di sini seperti yang tadi juga, saya membuat fungsi if jika combo box 1 kosong, combo box 2 kosong, dan text box 1 kosong, maka message box akan menampilkan nilai input tidak boleh kosong dan nilai error. Ini return agar programnya tidak jalan, jadi dia akan berhenti di sini. Kalau tidak ditambahkan ini, nanti dia misalnya kita masukkan 15, tapi combo box 1 dan combo box 2 belum, nanti dia akan ditampilkan 15 begitu. Ini untuk berhenti di sini dia. Nah, apabila ini tidak kosong, else, dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, pada fungsi ini, yang pertama ini, dia itu akan mengkonversi semuanya ke desimal terlebih dahulu. Nah, jadi sini if combo box text 1 itu desimal, teksnya desimal. Nah, text box 1, teks desimal itu, dia itu basis 10. Basis 10 ini 0 sampai 9. Nah, dikonversikan ke integral. Yang teks tadi dikonversikan ke integral, lalu disimpan ke variabel desimal apabila membuat teksnya desimal. Nah, begitu juga dengan else if biner. Kalau biner, dia itu basis 2, 0, dan 1. Nah, kalau oktal, dia basis 8, 0 hingga 8. Nah, else itu kan setelah desimal, biner, oktal, else berarti yang tersisa itu heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal, dia menggunakan basis 16. Basis 16 itu 0 sampai 9, lalu bukan 10 ya, tapi A, B, C, D, E, F, sampai F. Ya. Nah, tadi kan kita ubah ke desimal. Sekarang, desimalnya kita balik ke teks agar bisa ditampilkan di text box 2. Nah, seperti itu ya. Nah, if combo box text 2 desimal, nah, desimal tadi dengan basis 10 dikonvertkan ke ini, ke text string. Nah, lalu hasilnya ditampilkan di text box 2. Seperti itu. Ini juga biner, desimal basis 2 dikonversikan ke sini, lalu ditampilkan ke text box 2. Itu juga oktal dan terakhir heksadesimal. Nah, seperti itu programnya. Lalu saya akan menjalankan programnya. Nah, ya. Kita masukkan desimalnya benar. Ya. 35. Apa benar 100011? Coba kita lihat di Google ya. Berapa tadi kita masukkannya? 35 desimal. 35 desimal berapa benar? 10011. 10011. Nah, benar ya di sini. Nah, coba kita menggunakan biner. Nah, biner kan dia itu bilangan 2, 3, dan 5. Apa bisa dia ke desimal? Coba kita tes. Nah, format angka tidak sesuai.
Coba sekarang kita bikin ini aja. Ini ya. Oh, benar dia 35. Benar. Oke. Itu kan sudah desimal sekarang. Kita coba dari desimal ke semuanya dulu ya. Ini kan sudah binar. Lalu kita ke oktal deh. 35. 43 oktal. Coba ya. Ya, di sini tidak ada. Coba nanti kita coba 35 oktal heksadesimal berapa itu? 23 heksadesimal. 35 desimal sama dengan 23 heksadesimal, benar ya. Yang kita coba binar. Binar itu hasilnya 1010 desimal 1 binar ke oktal dengan heksadesimal 15. Kita coba oktal itu kan sampai 7 ya, jadi coba kita gigit 2 saja lah. 1A 6 1 32 1A. Sekarang kita coba heksadesimal. 4 ke desimal lain 36 4 24. Oke, sudah siap. Segitu saja. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang saya salah sampaikan, bisa tolong dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.